Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tri Yuli Hestiana dari kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. NIM 19 12 11 603 dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan menyimpulkan hasil dari rangkuman saya, yaitu pada materi HIV dan AIDS, dosen pembimbing Pak Wawan. Nah, adapun yang harus dipahami pada materi ini yaitu yang pertama yaitu stadium klinis HIV dan AIDS. Yang pertama, stadium klinis yang pertama. Ciri-cirinya tidak ada gejala, kemudian adanya pembesaran kelenjar limfe menetap atau disebut juga dengan persisten generalis limfadenopati. Kemudian stadium klinis yang kedua yaitu ciri-cirinya berat badan menurun kurang dari 10% dari berat badan semula, kemudian adanya infeksi saluran nafas berulang, yaitu seperti sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis, kemudian adanya herpes zoster, kemudian adanya sialitis oral yang berulang, kemudian juga adanya popular periodik, kemudian adanya eruption dermatitis seborrheica, kemudian adanya infeksi jamur kuku. Yang ketiga yaitu stadium klinis yang ketiga, yaitu ciri-cirinya berat badan menurun lebih dari 10% dari berat badan semula, kemudian adanya diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian adanya demam persisten intermiten atau konstan, yaitu dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, kemudian selama berlangsung lebih dari 1 bulan, kemudian adanya kandidiasis oral persisten atau CRAS, kemudian adanya oral hairy leukapalika, kemudian adanya TB paru, kemudian adanya infeksi bakteri berat, kemudian adanya anemi. Yang keempat yaitu stadium klinis yang keempat. Ciri-cirinya adanya HIV wasting syndrome, yaitu dengan berat badan turun dari 10% ditambah dengan diare kronik yang berlangsung lebih dari 1 bulan atau demam lebih dari 1 bulan. Kemudian adanya pneumonia pneumositis, kemudian juga adanya pneumonia bakteri berat yang berulang, kemudian adanya infeksi herpes simplex kronis, kemudian adanya kandidiasis esophagus, adanya TB ekstra paru, sarkoma kaposi, dan encephalopati HIV. Kemudian kita harus mengetahui tentang profilaksis pasca pajanan HIV/AIDS. Nah, jadi kita harus mengetahui jenis-jenis bahan pajanan potensial, yaitu seperti darah, cairan semen atau cairan vagina, kemudian cairan cerebrospinal, kemudian cairan sinovial atau pleura, perikardial atau peritoneal atau amnion. Kemudian ada beberapa risiko penularan HBV, HCV, HIV dari cairan tubuh. Pertama, secara infeksius atau seksual transmisi, yaitu seperti darah, serum, semen sekret vagina. Kemudian juga ada potensial infeksiusnya, yaitu berupa risiko transmisi ke petugas, yaitu seperti cerebrospinal, sinovial, pleura, periton, perikardial, amnion. Kemudian juga ada berupa yang tidak infeksius, yaitu berupa risiko transmisi ke petugas sangat rendah, yaitu sepertinya melalui feses, sekresi nasal, salive, sputum, muntahan, feses, dan keringat. Kemudian kita masuk ke dalam HIV lebih berisiko terkena COVID-19, yaitu disebabkan dengan VL yang tinggi, VL tidak terdeteksi, kemudian usia lanjut, kemudian perokok pengguna, kemudian adanya TB, kemudian adanya tokso, dan diabetes. Pengobatannya yaitu belum ada obat antivirusnya atau remdesivir, atau mengurangi lama rawat pengobatan suportif atau demam, batuk, dan sesak. Kemudian oksigen, ICU ventilator, kemudian adanya heparin, obat anti pembekuan darah, fungsi organ vital harus dijaga, dexamethasone. Kemudian
Ada beberapa penelaksanaan pada pasien dengan HIV/AIDS terhadap terapi ARV. Indikasi memulai ARV yaitu pertama, terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA, orang dengan HIV/AIDS, tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya, termasuk anak usia kurang dari 1 tahun, yaitu 1-10 tahun, remaja, ibu hamil, dan dewasa. Yang kedua, ARV diberikan segera atau tanpa ditunda, atau dalam hari yang sama dengan diagnosis sampai 1 minggu. Pada pasien yang siap dan tidak ada kontraindikasi klinis, nah itu kita bisa dapat melakukan pemberian ARV secepat mungkin. Kemudian kita juga harus mengetahui inisiasi ARV dini. Manfaatnya yang pertama yaitu pencegahan destruksi imun progresif atau AIDS. Risiko pemberian ARV yaitu adanya toksitas. Risiko diberikannya ARV yaitu adanya toksisitas ARV, yaitu jangka pendek dan panjang. Kemudian jika adanya adherence suboptimal dan adanya resistensi dapat membatasi pilihan ART di masa mendatang. Kemudian kita juga harus mengetahui tujuan dari terapi ARV ini. Yang pertama, menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga, mencegah infeksi oportunistik. Yang keempat, mencegah progresi penyakit. Yang kelima, mengurangi transmisi kepada yang lain. Kemudian kita juga harus mengetahui konsep umum dari ART ini, yaitu disingkat dengan 4S. Yang pertama, START, yaitu memulai terapi ARV pada ODA, orang dengan HIV/AIDS yang baru dan belum pernah menerima sebelumnya. Restart ini dapat dilakukan dengan memulai kembali setelah berhenti sementara. Yang kedua, subtitel, yaitu mengganti salah satu atau sebagian komponen ART dengan obat dari lini pertama. Yang ketiga yaitu switch, yaitu dengan cara mengganti semua regimen atau ART, yaitu beralih ke lini kedua. Yang keempat adalah stop, berarti menghentikan pengobatan ARV. Kemudian kita masuk ke dalam substitute, yaitu ada beberapa alasan dari substitute, yaitu toksisitas atau efek samping, kemudian hamil, kemudian ada risiko hamil, adanya TB paru, ada obat baru, kemudian juga adanya stok obat yang habis. Kemudian cara mengganti obat ARV ini yaitu penggantian antar NNRTI, yaitu yang pertama toksisitas berat atau fatal, yaitu menyebabkan menghentikan seluruh obat bersamaan. Yang kedua adanya ruam basah atau berat, yaitu akibat NVP, yaitu menghentikan obat segera, tidak boleh diganti EFV. Yang ketiga yaitu adanya ruam ringan akibat NVP, yaitu dapat diganti dengan EVP, yaitu tetap berisiko mengalami ruam yang sama. Yang keempat yaitu mengganti EFV dengan NVP, yaitu dengan langsung dengan dosis 200 mg 2 kali sehari tanpa lead-in dose. Kemudian perlu segera mencapai kadar terapeutik optimal karena EFV ini menginduksi Storkop P456, kemudian meningkatkan metabolisme NVP. Kemudian switch, yaitu dapat berisiko gagalnya pengobatan secara klinis, gagalnya pengobatan secara imunologis, kemudian gagalnya pengobatan secara virologis. Yang keempat, stop. Alasan stopnya yaitu disebabkan karena adanya toksisitas atau efek samping, hamil, gagal pengobatan, kemudian adherence buruk, kemudian sakit atau MRS.
Baiklah, hanya itulah rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Tadi saya mulai dengan salam, kini saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.